Bagaimana caranya keluar dari jebakan trauma kekerasan seksual di masa kecil? Trauma dalam segala bentuk itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dialami oleh seseorang. Apalagi trauma kekerasan seksual. Ini adalah hal yang bisa membekas dan dampaknya besar sekali. Hal-hal seperti ini sulit untuk kita bahas. Dan untuk saya jawab juga tidak berkesan untuk menyepelekan, tetapi kita punya pilihan dalam menghadapi trauma kekerasan seksual seperti ini, apalagi yang terjadi di masa kecil. Kita punya pilihan apakah kita tetap ingin menjadi korban atau kita bisa menang atas trauma tersebut. Saya teringat akan satu orang perempuan beberapa waktu yang lalu datang ke saya dan dia menceritakan sesuatu yang terjadi dalam hidupnya yang begitu berat. Setelah sekian puluh tahun, akhirnya dia memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Waktu dia remaja, dia pernah mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, tepatnya dia diperkosa oleh salah satu anggota keluarga. Dan hal ini berdampak sekali dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang penuh dengan ketakutan, dia menjadi orang yang takut menjalin hubungan karena dia bingung bagaimana harus menjawab atau menjelaskan apa yang terjadi padanya. Dan dia menjadi orang yang begitu trauma dengan banyak hal. Namun, untuk menang daripada masalah ini, trauma dari masa lalu, kita harus bisa menjadikan masa lalu kita, semua trauma dan kesulitannya menjadi suatu guru yang baik, bukan menjadi musuh yang menghantui kita. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini sangat baik. Dia belajar untuk mengungkapkan kepada orang yang dia percaya. Dan mengungkapkan ini adalah 50% perjalanan menuju sembuh. Dan saya bersyukur apa yang dia lakukan. Demikian juga dengan Anda, jika Anda mengalami hal yang serupa, carilah orang yang Anda bisa percaya, belajarlah untuk mengungkapkan. Seorang bernama Brené Brown, dia mengatakan, vulnerability atau kerapuhan is a true measure of courage, atau takar ukur yang sesungguhnya untuk mengukur keberanian. Jadi jika Anda mengungkapkan sesuatu yang sulit, itu sebetulnya menunjukkan keberanian dirimu. Tentu diungkapkan kepada orang yang Anda bisa percaya ya. Nah, itu adalah 50% perjalanan menuju sembuh itu sendiri. Satu komponen lagi yang penting untuk menang dari masa lalu kita yang mengalami trauma adalah satu komponen yang bernama pengampunan. Pengampunan ini adalah suatu hal yang penting untuk kita lakukan, untuk kita bisa mengatasi kejadian-kejadian di masa lalu dan menang atasnya. Pengampunan ini harus kita lakukan karena bagi orang yang tidak mengampuni, mereka tidak akan memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Tapi memang mengampuni itu tidaklah mudah. Ada 3 level dari pengampunan yang ingin saya jelaskan. 3 level ini, yang pertama adalah mengampuni untuk diri kita sendiri. Pada saat kita mengampuni orang, itu tidak membuat orang yang bersalah menjadi benar, tetapi membuat diri kita menjadi bebas. Bebas dari apa? Dari perasaan-perasaan yang begitu mencekam, yang menguasai kita, seperti marah, takut, sedih, dan sekitarnya. Jadi yang pertama adalah mengampuni untuk diri sendiri. Anda bisa melangkah menuju pengampunan yang lengkap dengan memulai dari yang pertama itu. Kita mengampuni untuk diri sendiri. Tidak membuat orang lain benar, karena apa yang salah tetap salah. Tetapi kita mengampuni supaya kita bisa menjadi bebas. Yang kedua adalah kita belajar mengasihi orang yang perlu kita ampuni. Mengasihi bukan berarti rekonsiliasi, bukan berarti menjadi dekat, karena ada kasus-kasus di mana kita dilukai oleh orang seperti dilecehkan, ditipu uangnya, dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa setelah mengampuni lalu kita menjadi best friend dengan mereka. Itu juga tidak bijak kan? Jadi mengampuni bisa dilakukan dari jauh bila perlu. Memang bila memungkinkan rekonsiliasi akan menjadi sesuatu yang indah. Tetapi kalau tidak memungkinkan sekalipun, mengasihi orang yang kita ampuni bisa kita lakukan dari jauh. Bagaimana caranya? Minimal kita bisa mendoakan keselamatan mereka, kita bisa mendoakan diri mereka dari jauh ya. Kita mengasihi, itu adalah yang bagian kedua dari mengampuni, level kedua. Dan yang terakhir, level ketiga, ini yang akan memateraikan pengampunan kita terhadap orang yang bersalah kepada kita secara lengkap.
Dan hal ini, yang terakhir ini adalah sesuatu yang terus terang sangat sulit sekali, yaitu rela menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Ini adalah hal yang sangat sulit, yang menurut saya secara manusia seringkali hampir mustahil untuk dilakukan. Tetapi kita belajar untuk rela menanggung akibat, karena itu adalah sesuatu yang sudah terjadi yang tidak bisa kita putar balik dan kita batalkan kejadian tersebut kan. Jadi kita harus belajar berdamai dengan cara rela menanggung akibat daripada perbuatan orang lain yang seringkali akibatnya begitu berat. Namun satu hal yang saya ingin ingatkan adalah kita hanya bisa rela menanggung akibat dari perbuatan orang lain jika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sendiri rela menanggung kesalahan dan dosa kita di atas kayu salib. Harusnya kita yang bergantung di sana, bukan Dia. Tetapi Dia rela menanggung segala dosa dan kesalahan Anda dan saya. Dan oleh karena itu, jika kita terus memandang kepada salib, maka kita akan menerima kekuatan untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang perlu kita ampuni. Bagaimana cara mengatasi panic attack yang berulang? Bicara tentang serangan panik adalah sesuatu yang sangat tidak enak. Bagi mereka yang mengalami, mereka mengerti bahwa serangan panik yang datang tiba-tiba itu begitu mencengkeram, membuat kita tidak berdaya, membuat orang tersebut yang mengalami menjadi stres sekali, bahkan terasa seolah-olah seperti lumpuh. Dan seringkali disertai dengan gejala fisik yang nyata seperti sesak nafas, itu yang paling umum, lalu tremor dan lain-lain. Hal pertama yang harus kita lakukan jika kita mengalami panic attack, yaitu menarik dan membuang nafas yang dalam minimal 10 kali. Duduk bila memungkinkan dan pejamkan mata, lalu tarik nafas yang dalam dan buang nafas yang dalam. Itu penting sekali ya. Saya menggunakan smartwatch, dan di smartwatch itu ada fitur di mana kita bisa melakukan breathing exercise atau latihan nafas. Saya coba, dan di sana hanya dipandu untuk menarik nafas, lalu setelah selesai dia memandu ulang untuk membuang nafas dengan panjang. Dan setelah 1 menit keluarlah hasilnya, ternyata heart rate-nya turun banyak sebelum dan sesudah latihan nafas. Demikian juga pada waktu kita terserang serangan panik, itu yang penting adalah kita stay calm atau menenangkan diri. Salah satu cara yang terbaik adalah kita menarik dan membuang nafas yang dalam. Hal yang sederhana tetapi berguna sekali. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita mengalihkan pikiran kita kepada hal yang positif. Inilah pentingnya kenapa kita sebagai orang Kristen itu menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Saya teringat kakak saya pada waktu sekolah teologi dulu, di rumah dia sering meminta saya untuk membantu dia dalam menghafalkan ayat. Jadi dia akan memiliki kartu-kartu hafalan di mana kartu itu tertera di kartu tersebut ayat, letak ayatnya dan tulisan ayatnya, isi ayatnya. Dan itu kartunya banyak sekali. Dan dia minta saya untuk menanyai dia. Terkadang saya tanya letak ayatnya dan dia harus membacakan isi ayatnya. Terkadang saya membacakan isi ayatnya dan dia harus memberitahu kepada saya letak ayatnya. Itu adalah bagian dari apa yang dia pelajari di sekolah teologi. Dan saya setuju bahwa kita sebagai orang Kristen pun, meskipun kita tidak bersekolah teologi, tapi kita adalah baik untuk kita menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Itu berguna sekali untuk kita mengingatkan diri kita pada waktu khususnya kejadian-kejadian seperti serangan panik. Itu akan membantu sekali. Alkitab mengatakan di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi ayat-ayat seperti ini ada banyak sekali di dalam Alkitab. Jika Anda menghafalkan atau minimal Anda membuka Alkitab dan membacanya, itu akan sangat berguna saat serangan panik. Dan tentunya jika serangan panik itu sering kali berulang, maka kita harus mulai mengambil antisipasi. Kita mulai pikirkan kenapa kok itu berulang. Ada
pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi supaya itu tidak sering terulang, carilah pertolongan bila perlu. Minta orang untuk mendoakan, itu satu yang bisa dilakukan. Datang dan bicara kepada orang yang bisa menolong Anda, mungkin via counseling, atau bahkan bila perlu, periksakan diri kepada dokter. Jadi tubuh, jiwa, dan roh semua dihandle dengan baik. Ya, sekali lagi saya ingatkan ayat yang tadi saya bacakan ulang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bagaimana cara mengatasi abandonment issue atau ketakutan kehilangan dan ditinggalkan? Ketakutan kehilangan atau ditinggalkan ini seringkali disebabkan oleh trauma dari masa lalu yang membuat dampak kepada masa sekarang dan memunculkan kecemasan dan kekhawatiran akan masa depan. Saya teringat akan satu orang yang cerita pada saya, suatu ketika pada saat dia remaja, dia pulang rumah dari sekolah, dia masuk ke rumah dari gerbang pintu depan, lalu dia berpapasan ya dengan papanya. Lalu dia menuju ke dalam rumah, papanya menuju keluar rumah. Lalu dia menoleh melihat, dan dia melihat papanya menuju keluar, tuh dia melihat punggungnya papanya, dan dia mengatakan bahwa itu adalah kali terakhir dia melihat papanya dalam hidupnya sampai dengan sekarang. Dan itu menyebabkan bekas dalam hidupnya. Ada satu perempuan lagi juga baru-baru ini, masih muda, dia dia telepon saya, lalu ditelepon, begitu saya angkat telepon dia nangis begitu hebatnya. Dan waktu ketemu dengan dia menceritakan banyak hal, dan pada akhir daripada sesi konseling tersebut, dia mengatakan, saya hanya ingin memiliki seorang ayah, katanya. Karena memang ayahnya meninggalkan dia pada waktu dia kecil. Nah, hal-hal begini ini dampaknya besar sekali. Yang perempuan yang datang pada saya itu, dia mengatakan bahwa sekarang dia takut untuk menikah. Dia takut untuk membayangkan sebuah pernikahan. Karena alasannya adalah dia takut bagaimana kalau suatu hari nanti suaminya akan meninggalkan dia. Padahal hal ini belum terjadi juga, tetapi ketakutan atau kecemasannya sudah muncul dalam hidupnya. Dan ini disebabkan oleh abandonment issue atau ketakutan akan ditinggalkan. Dan hal ini tentunya tidak baik, tidak sehat tidak baik kepada kesehatan mental seseorang. Trauma yang dihadapi oleh seseorang itu lebih baik daripada trauma yang diabaikan. Jadi jika Anda memiliki trauma dalam masa lalu Anda yang mengakibatkan ketakutan untuk ditinggalkan atau abandonment issue, hadapilah dengan baik. Hadapi dengan membicarakan pada seseorang yang Anda percaya, dan ketahuilah bahwa trauma itu hampir selalu disebabkan oleh faktor horizontal. Horizontal itu artinya ciptaan. Ya, trauma seringkali disebabkan oleh ciptaan Tuhan, yaitu mungkin ayah kami sendiri, atau saudara kami, teman kami, partner bisnis, orang lain, bahkan orang-orang di gereja atau di luar gereja apalagi ya. Jadi itu seringkali disebabkan oleh faktor horizontal. Nah, solusinya adalah kita temukan di vertikal, yaitu di dalam Tuhan yang memberikan rasa aman, Tuhan yang memberikan sense of security kepada kita, rasa aman kepada kita yang begitu besar, oleh karena apa yang Dia lakukan bagi kami dan juga apa yang Dia janjikan melalui apa yang ditulis di firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian yang kedua mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan buat Anda dan saya. Apalagi buat kita yang pernah mengalami abandonment issue, pegang erat-erat ayat ini. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan atau meninggalkanmu. Jika kita kuat di dalam firman-Nya, maka kita akan muncul iman dalam hidup kita. Dan ingat, iman itu bekerja melalui kasih. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saya berdoa supaya siapapun Anda yang mengalami abandonment issue, Anda mulai mencari Tuhan dan mendapatkan rasa aman dan tenang dari apa yang Tuhan bisa berikan, yaitu janji-janjinya melalui firman-Nya. Bagaimana cara mengatasi overthinking? Overthinking di sini pasti artinya overthinking hal yang negatif.
Kalau overthinking yang positif tentunya baik. Kalau kita berpikir banyak sekali atas hal-hal yang kita syukuri, tentunya itu adalah hal yang baik. Tetapi jika overthinking itu dipenuhi dengan pikiran negatif yang eksesif atau terlalu banyak, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik, yang mengakibatkan banyak emosi yang negatif seperti kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Pikiran kita itu seperti satu gelas yang harus diisi dengan cairan, dan cairan itu datang dari dua sumber, yaitu cairan yang bersih atau cairan yang kotor, yang positif atau yang negatif. Jika kita isi dengan yang negatif terlalu banyak, maka akan terjadi overthinking yang negatif. Untuk menjernihkan pikiran kita ini, maka pikiran harus diisi dengan banyak sekali hal yang positif. Tentunya yang dilakukan adalah menghindari terlebih dahulu hal-hal negatif. Tidak semua berita, tidak semua bacaan, tidak semua tontonan harus kita tonton atau kita baca. Kita harus filter terlebih dahulu. Kita harus juga menghindari lingkungan yang negatif. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi isilah dengan firman Tuhan. Itu adalah sumber yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memenuhi pikiran kita. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, saya harus melakukan operasi pada kaki saya, tepatnya pada pinggul. Dan hari di mana operasi harus dilaksanakan, saya ingat digiring dari kamar menuju ke kamar operasi. Itu adalah perasaan yang tidak enak, perasaan yang mengkhawatirkan, yang mencekam, yang membuat bingung karena saya tidak tahu apa yang akan ditemukan oleh dokter pada saat operasi dilaksanakan. Tapi saya teringat pada waktu perjalanan menuju ke ruang operasi itu, saya terus membaca Mazmur 23 di dalam pikiran saya. Dan itu menghibur sekali, menguatkan sekali, membuat saya tidak overthinking. Apalagi di bagian di mana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Bahasa Inggrisnya bagus sekali mengatakan, because you are close beside me, sebab Tuhan itu ada dekat di sebelahku. Dan itu menghibur saya dengan luar biasa. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 bagian yang kedua mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang harus kita lakukan untuk melawan overthinking yang negatif. Kita harus menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Filipi 4 ayat yang ke-8 juga mengatakan dengan jelas, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka overthinking akan berkurang banyak jika kita terus tinggal dalam firman-Nya.